Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Kita kembali melihat pemberitaan ya. Dan kali ini adalah berita yang tidak biasa, dalam pengertian yang menjadi subjek berita adalah Menteri Keuangan. Dan ini berkaitan dengan sengketa Pilpres. Judulnya di Detik Finance adalah Sri Mulyani ungkap anggaran Perlinsos .2 disetujui DPR tak dipengaruhi Pilpres. Sahabat kalian, dari judul ini kita seperti sudah diberikan sebuah gambaran bahwa anggaran Perlinsos itu benar, dan bukti itu benar, DPR sudah setuju, dan karena DPR itu sudah setuju, maka aturan itu tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu di dalam Pilpres. Wah, keren ya. Kalau kita lihat di dalam ya proses kehidupan sehari-hari, memang yang namanya manusia itu tidak mau disalahkan. Jangankan dia tidak berbuat salah saja, dia tetap punya alasan untuk tidak dikatakan salah atau disalahkan. Tapi itu kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat kalian, apa poin yang menarik di sini? Langsung saja kita kutip bahwa Perlinsos adalah belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, bantuan sosial, perlindungan sosial, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan risiko sosial, kata Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram pribadinya @smindrawati Sabtu 6 April 2024. Kalau kita lihat definisi dari Perlinsos itu, tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat sebagai hal yang katakanlah, oh ya ini menjadi alat legitimasi ya dalam konteks kepentingan sengketa Pilpres, terutama mereka yang menggugat. Akan tetapi kalau kita lihat ya postur negara kita yang di bawah presiden itu ada menteri sosial, apakah Perlinsos adalah aturan yang tidak tumpang tindih dengan menteri sosial? Ya, ini pertanyaan rakyat biasa saja. Kalau misalnya ini penting dan karena itu harus dibelanjakan oleh pemerintahan pusat, apakah Menteri Sosial tidak bisa menjalankan fungsi di dalam aturan ini? Ini sebuah pertanyaan juga. Dan mengapa kemudian Perlinsos ini masih diperlukan pada saat ada Mensos? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan biasa ya. Dan kata Sri Mulyani, program itu sudah biasa dijalankan ya. Dari 2019 sampai 2024, 6 tahun ya, memiliki pola dan mekanisme yang relatif sama. Ya, tidak perlu perubahan menjelang pemilu 2024. Artinya ini benar sudah, tidak ada masalah. Kira-kira begitu ya. Pesan yang bisa kita tangkap. Dan anggaran Perlinsos dalam Undang-Undang APBN 2024 dibahas dan disetujui DPR, seluruh fraksi partai politik sebelum kontestasi Pilpres dan pemilu legislatif dimulai, sehingga APBN dan anggaran Perlinsos tidak dipengaruhi oleh siapa yang maju dalam Pilpres, terangnya. Ya, dalam konteks regulasi dia, kalau kita katakan atau kita lihat secara ya istilahnya spesifik, bisa jadi itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Akan tetapi apakah ya presiden tidak tidak memberikan pengaruhnya, terutama ketika mendorong adanya Perlinsos ini? Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan, dan tidak mungkin memang Menteri Keuangan menolak ya arahan dari presiden, karena memang tugas menteri ya membantu presiden itu sendiri. Dan yang terakhir ini, sahabat kalian, anggaran Perlinsos 496,8 triliun. Dan 2019 itu 317,4 triliun. Naiknya luar biasa. Ya, naiknya sangat tinggi.
Dan yang menarik, sosial-sosial itu termasuk bantuan dan sebagainya, ya bisa dikatakan tidak banyak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Mungkin bisa dicek lah nanti, kalau berpengaruh ya syukur-syukur, ya kita bersyukur gitu ya. Dan sahabat sekalian, Sri Mulyani menyebutkan APBN sebagai sumber anggaran Perlinsos memang selalu dihadapkan pada tantangan perubahan situasi ekonomi yang kompleks. APBN harus dijaga dan dikelola dengan hati-hati, prudent, agar harus sehat, kredibel, serta sustainable. Dengan demikian, APBN telah menjadi instrumen negara yang efektif dalam menjaga masyarakat dan perekonomian untuk terus maju dan sejahtera, mewujudkan keadilan, pungkas Sri Mulyani. Sahabat kalian, apakah Anda setuju bahwa memang seperti itu ya yang terjadi? Jadi Perlinsos adalah benar, Perlinsos tidak perlu digugat, dan Perlinsos tidak berpengaruh terhadap Pilpres. Jika presidennya adalah bapak dari calon presiden, apakah kemudian relasi atau relevansinya menjadi sangat kecil atau sangat besar? Masing-masing kita pasti punya jawaban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.